Libur Natal dan Tahun Baru merupakan momen yang ditunggu para pelaku usaha, baik yang berada di sepanjang jalur nasional maupun di tempat wisata. Libur nasional menjadi momen bagi mereka untuk meraup untung yang sangat besar. Sama halnya dengan liburan Lebaran, masa liburan akhir tahun sangat ditunggu warga juga para pelaku usaha. Karena momen akhir tahun digunakan mereka yang merantau untuk berlibur di kampung halaman. Namun ada juga yang memanfaatkan waktu senggang ini untuk berlibur ke tempat wisata. Momen inilah yang sangat ditunggu oleh para pelaku usaha baik yang berada di sepanjang jalur nasional maupun pengusaha lokal di tempat wisata. Bagi para pengusaha di sepanjang jalur yang dilewati oleh para wisatawan, liburan ini menjadi berkah. Selama beberapa hari, omset mereka akan melonjak naik dari 100% hingga 500%. Seperti yang terjadi di Pasar Seni Raja Polah, hampir setiap hari tak kurang dari 1.000 wisatawan singgah untuk mencari barang yang diperlukan sebagai cenderamata. Raja Polah memang dikenal sebagai pusat kerajinan di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah tersohor sampai ke mancanegara. Berbagai barang kerajinan dari bambu, kreasi para perajin di Tasikmalaya ada di sini. Dari peralatan rumah tangga hingga hiasan untuk dipajang. Dari yang termurah Rp5.000 sampai yang termahal seharga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah tersedia di sini. Momen liburan jelas menguntungkan bagi pengusaha lokal, pasalnya omset mereka naik cukup signifikan. Biasanya kalau hari-hari biasa ya keadaan pengunjung sih nggak terlalu begitu banyak. Tapi pas hari-hari libur atau hari-hari raya, ya alhamdulillah pengunjung dari luar kota, lokal atau luar pulau juga alhamdulillah banyak. Dalam sehari di toko kerajinan ini omsetnya bisa mencapai 20 juta rupiah per hari. Padahal di hari biasa paling besar hanya 3 juta rupiah. Para pengunjung dimanjakan dengan pilihan yang beragam. Mulai dari aksesoris, hiasan dinding, pajangan, peralatan rumah tangga hingga fashion. Nyari oleh-oleh khas Raja Polah. Biasa sih kayak anyaman-anyaman gitu. Pokoknya yang beda, yang nggak ada di Tangerang deh. Ini juga lagi nyari tas biasanya. Tas, kalau nggak sepatu, sendal nggak ada tuh di sana yang anyaman kayak di sini. Mau beli oleh-oleh buat ke Bandung. Buat oleh-oleh ke Bandung? Iya. Mau beli apa aja, Bu? Beli tas, beli mainan anak-anak, congklak, ini perabot tempat aqua, itulah yang antik-antik, boboko. Selain Raja Polah, di sepanjang jalur nasional ini terdapat banyak tempat istirahat atau rest area dan rumah makan. Hampir semua rumah makan di jalur ini tak pernah sepi pembeli. Bahkan salah satu rumah makan yang tersohor dengan nasi liwetnya sudah mempersiapkan sejak jauh hari sebelum libur panjang tiba. Dari menu yang diandalkan, pelayanan yang cepat, bahkan mendekor ulang rumah makan agar menarik para wisatawan yang akan melepas lelah sambil mencicipi hidangan andalan. Karena memang udah terbiasa kalau mau liburan kita sebelumnya udah prepare dari mulai peralatan, makanan semua sudah, karyawannya juga udah kita tambah gitu untuk menghadapi liburan panjang seperti Natal dan Tahun Baru. Sejak memasuki liburan sekolah, omset rumah makan ini mencapai 50 juta rupiah sehari. Pada puncaknya bisa mencapai 100 juta rupiah. Untuk menghadapi musim liburan seperti ini, mereka pun menambah pegawai hingga 50 orang untuk mempercepat pelayanan kepada para pengunjung. Tidak hanya pengusaha besar, pengusaha kecil pun terkena dampak musim libur. Cece misalnya, penjaga WC umum di sebuah stasiun pengisian bahan bakar ini tak kalah dengan para pengusaha besar. Sejak libur tiba, pendapatannya naik 75% dalam sehari. Setiap orang yang masuk dikenai biaya Rp2.000. Sementara untuk pemandian air panas dihargai Rp5.000. Ada ya lonjakan. Lonjakan? Iya. Berapa kan biasanya pendapatan sehari-hari sekarang? Kalau untuk hari biasa ya per shift itu ya cepet lah dapat, kalau untuk segini bisa mencapai kenaikan 50%. Liburan Natal dan Tahun Baru jelas menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Baik itu pom bensin, rumah makan, rest area juga lokasi wisata. Di Tasikmalaya, lokasi wisata yang banyak dikunjungi di saat musim libur adalah Gunung Galunggung. Selain bisa melihat kawah, juga bisa merasakan air panas alami di sepanjang Sungai Cinoong. Di selatan Tasikmalaya, Pantai Cipatujah juga tak kalah menariknya dengan wisata pantai di tempat lain seperti Pangandaran. Namun sayang, Pantai Cipatujah masih kurang tertata rapi. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.